Pernikahan viral di Lombok. Pengantin pria ngamuk tinggalin istrinya di pelaminan. Aduh, gara-gara undang mantan katanya guys. Kok bisa? Jadi kalau kalian ada FYP kalian lewat-lewat dua orang ini ya. Dimana yang cowok ini kabur ninggalin istrinya dan istrinya cemberut mulu. Waduh, ini kalian cari kronologinya nggak bakal dapat guys. Kenapa? Karena let's go bingung ya. Ini kenapa dengan pernikahan viral di Lombok gitu? Jadi ada pernikahan yang kita lihat bahagia, yang harusnya happy, tapi diwarnai dengan ngambek dan ngamuknya. Ngambek yang cewek, ngamuk yang cowok nih gitu. Dan meninggalkan pelaminan ya. Waduh, ini terjadi di Lombok ya. Aduh, ini kenapa sih beberapa kasus viral ini kemarin tentang pernikahan di Lombok ya? Dimana sekarang ada pengantin yang ngamuk, kemarin ada yang pengantin ditipu kan? Dari Jepang itu datang-datang janda 3 kali gitu. Apa sih yang terjadi ya? Kalau kalian penasaran, dan Lesu juga penasaran ya, kita lihat dulu deh. Gara-garanya sih kabarnya si cowok ini ngundang mantan ya, dan peluk-peluk mantan depan calon istrinya gitu. Uset, berani bener ya. Wah, ini dah guys. Wah, ini siapa nih didorong-dorong ini, mantannya bagaimana nih? Oh, ini ceweknya katanya ngambek. Katanya sih gara-gara, nah ini cowoknya guys. Dari pernikahan dia udah ngambek-ngambek guys. Oh, udah marah-marah. Ceweknya cemberut mulu. Wah, sok kecakapan si cowok katanya. Oh, ini alasan pengantin cewek kesel gitu. Waduh. Jadi kalau di sini let's go lihat ya, dari ada banyak banget yang membeberkan kronologinya guys. Ada yang bilang itu gara-gara mantan dari lakinya datang gitu, terus minta foto sambil meluk lakinya di depan istrinya. Buset. Makanya tuh cewek ngambek. Wajar lah, aturan cowok kan harusnya jaga perasaan istrinya ya. Berarti ini mantannya yang mana nih? Soalnya dia di peluk-peluk cewek banyak. Emang kalau kita lihat ya, gitu wajahnya si cowok nih bad boy gitu ya gitu. Anak jalanan ya gitu. Terus aku cari-cari yang mana ini, apa yang baju hitam, apa yang baju putih tadi gitu. Atau yang baju ungu. Karena yang baju ungu ini sampai ditarik sama yang cewek ya, sama mempelai wanita ditarik itu lehernya itu kayak, kamu jangan deket-deketin calon suamiku lagi ya gitu. Kamu mengganggu pernikahan kami, itu kayak dibejek-bejek gitu ya gitu. Apa yang ini gitu. Gara-gara si pengantin pria ini banyak banget cewek-cewek yang deketin foto-foto sambil peluk-peluk gitu kabarnya guys. Itu yang bikin ceweknya bete. Tapi kalau ada yang bilang kronologi yang lain ya, ada yang bilang juga gini. Jadi gini kronologinya. Si cewek ini dipaksa nikah sama orang tuanya, punya utang sama si cowok. Nah, si cowok ini orang kaya gitu, punya toko bangunan khusus cat warna merah, kuning, hijau. Di langit yang biru pelukis semua. Bangsat, balang ngelawak dia anjir. Belagi ciptaan dan setan bener. Ini ada yang bilang beda lagi guys. Ada yang bilang saya saksi matanya. Intinya saking panglingnya dengan make up si cewek, lakinya nggak sadar kalau ternyata itu bukan ceweknya tapi orang lain yang ngebet banget pengen nikah sama lakinya itu. Cewek aslinya disekap di gudang. Amin 10 jam sebelum nikah ada yang ngebius. Itu sadar-sadar pas makan siang karena make upnya sedikit memudar dan nyadar ada yang beda. Ternyata bener si ceweknya jujur. Mana udah akad, udah terlanjur. Anjir. Apa sih? Ini kok aneh-aneh bener. Dan karena cemberutnya si cewek ini, akhirnya mempelai pria ini sampai nggak mau ngelanjutin pernikahan gitu guys. Sampai dia kabur gitu dari pelaminan coy. Wah, ini dia. Sampai buka ini ya, buka udang ya, buka ikat kepala, ngamuk keluar dari pelaminan, dikejar sampai pingsan guys. Pingsan anjay, pingsan. Pengantin perempuan tidak mau ikut pulang ke rumah lelaki. Waduh, ini jadinya pernikahannya gagal bagaimana nih? Waduh. Kalau kalian menyelami video ini ya, nggak bakal ketemu guys kronologinya yang persis seperti apa gitu. Karena kabarnya si mempelai pria ini pernikahan kedua gitu. Jadi kalau let's cari-cari ya, ada yang bilang si pengantin wanitanya ini ngira cewek-cewek yang dipeluk tadi adalah salah satunya adalah mantan istri dari si lelaki ini yang pernah dipeluk. Tapi katanya si cowok,
dia bilang bahwa ini tuh adalah adik kandungnya si cowok gitu. Yang dipeluk-peluk ya. Terus gue nggak tahu nih yang dipeluk-peluk yang mana nih. Yang aku peluk ini adikku gitu. Nah masalahnya masa istri nggak kenal adik sendiri? Ya kan ini aneh ya, ini janggal ya. Apakah benar ini adik kandungnya atau mantan istri gitu loh? Kan nikah kan harus tahu satu keluarga ya. Masa calon istri nggak tahu itu adik kandungnya bagaimana sih nih? Apa nggak pernah dikenalin apa gimana nih? Nah. Padahal di sini, oh mereka kayak udah happy banget ya. Sang suami juga happy, senyum. Tapi istri memang dari awal sampai akhir dia kayaknya cemberut mulu nih. Ayo bang, kenapa masalah apa sih bang ini hari pernikahan lo bang? Karena kalau dari TikTok ini dibilangnya ya gitu. Ada yang bilang juga mempelai pria cium mantan di hari pernikahan gitu. Anjir, itu mah nggak perlu ngambek lagi, itu harus ditendang ya kayak anjir. Cium mantan. Ini mantannya ini yang dicium. Ah serius, bukan ibunya. Ini yang di foto ini ya. Kalau pengantin cium mantan, apa beneran ini mantannya? Mantan istri maksudnya? Tapi ternyata dia udah klarifikasi guys. Ternyata yang dia cium itu, dia bilangnya itu salah paham. Dia bilang itu adik kandungnya sendiri gitu loh. Membuat kecewa. Oh, ini yang dicium ya. Bikin viral ini, video yang ini. Kenapa itu bang? Ini dikira mantan istri saya. Mantan istri ya? Ternyata ini adik saya. Adik kandung ya? Adik kandung. Beda ibu. Dia nangis karena dia tidak bisa ikut nyongkolan. Karena anaknya kecil. Anaknya kecil. Baru 8 bulan melahirkan. Iya. Nah itu yang dikira mantan pacarnya abang juga, ada yang bilang begitu ya, itu padahal itu bukan sama sekali. Iya, bukan sama sekali. Mantan pacar sama mantan istri saya tidak ada yang hadir. Oh itu guys, itu ternyata guys gitu. Jadi kalau kalian bingung sampai cari-cari kronologi seperti apa ya, let's go yang menemukan kronologinya guys. Bahkan dari orangnya langsung ya, dia bilang faktanya bahwa itu bukan mantan pacar atau apalagi mantan istri ya. Itu adalah adik kandung ya, tapi beda ibu. Adik kandung tapi beda ibu. Adik kandung tapi beda ibu. Gimana sih? Berarti satu bapak ya? Ini lebih aneh lagi nih. Adik kandung tapi beda ibu. Adik kandung tapi calon istri nggak kenal. Maksudnya mereka nikahnya gimana ya? Nggak ada yang pengenalan. Ini keluargaku, aku punya adik loh, memang beda ibu gitu. Emang nggak cerita dulu bagaimana nih pertanyaan, let's go ya gitu. Karena waduh, kalau ini memang benar adik kandungnya, berarti si cewek ini bisa marah tanpa sebab gitu. Atau memang abang ini memang kan ganteng banget ya gitu ya, sekelas Hamis Daud lah. Jadi abang ini sehamis Daud ini, banyak cewek minta foto, si cewek ini mungkin cemburuan orangnya ya. Tapi kenapa adik kandungnya nggak pakai pakaian yang adat ya? Nah ini pertanyaan let's go ya. Apa adik kandungnya juga mendadak gitu, mendadak diundang apa gimana nih? Kayaknya let's go lihat ini adik kandungnya pakainya terlalu biasa ya gitu untuk seorang keluarga yang ikut nyongkolan ya, dia kan main nyongkolan ya. Oh berarti dia nggak bisa ikut ke rumah yang cewek kalau nggak salah ya. Tapi ini bisa ikut dia, gimana nih? Nah, dan kalaupun nggak bisa ikut kan biasanya sih ya, setahu Let's Go ya, kalau di Lombok atau di Bali itu biasanya keluarga-keluarga itu juga menggunakan pakaian-pakaian adat gitu. Ya minimal kebaya gitu. Kalau Let's Go lihat di sini dia nggak pakai kebaya sih ya, pihak keluarga ya. Terus sekarang katanya karena dia saking malunya viral di internet, di TikTok, dia ingin melaporkan konten-konten kreator yang memfitnah dirinya gitu. Karena banyak video-video yang nggak benar, dia bilangnya kayak gitu. Bang, ini kan abang sudah viral sekali nih bang. Gimana abang dampaknya bagi abang lah gitu? Dampak saya malu, saya dihujat sama netizen, mereka yang dapat cuan, saya yang menderita. Bagi konten kreator yang menggiring opini tidak benar adanya, 1 minggu kalau tidak dihapus video itu, saya akan ke jalur hukum. Saya sudah bikinkan klarifikasi di Facebook itu. Iya. Fitnah semua itu. Ini saya bersama Bung Rizal. Oke. Sudah saya bikinkan klarifikasinya. Klarifikasinya ya. Oke. Seminggu kalau belum dihapus, bagi netizen yang belum mengupload video saya akan ke jalur hukum. Buktinya saya sudah ada. Contohnya itu, 1 Ina Odah itu. Itu dia guys. Jadi
pihak pengantin pria sih kabarnya kalau sekarang let's go cari-cari dan tanya-tanya, mereka bilang udah baik-baik aja gitu, nggak cerai lah gitu kan. Tadi soalnya banyak spekulasi yang bilang bahwa wah ini cerai lah ini, atau gagal menikah lah, atau menikahnya di cancel lah gitu. Tapi ternyata nggak guys, tapi dia juga ngerasa malu ya gitu. Habis abang nikah gimana, masa adik kandung nggak dikenalin, gimana sih ini bang gitu. Ini soalnya lagi rame banget nih pernikahan yang aneh-aneh tuh bang. Janda 3 kali, kemarin juga Nabila Savitri dicerai 2 hari sebelum melantik. Terus ada Clara Sinta yang ngomong Rido, abang Rido aku pakai make up bang gitu. Abang Rido Roma bang. Bagaimana gitu. Tarman nikah 3 miliar gitu. Aneh-aneh banget kan. Jadi maksudnya ya bukan salah netizen juga sih. Soalnya keviralan dunia pernikahan ini lagi gelok-geloknya gitu loh. Aduh. Ya itu deh guys. Kalau kalian yang mau cari dan bingung kenapa dia merajuk berantem gitu. Nah ini Lesko udah dapetin video aslinya yang dia bilang bahwa itu adalah karena dia mencium gitu. Bukan ciuman ya, mencium adik kandung beda ibu. Yang mana pengantin cewek nggak tahu bahwa itu adalah adik kandung beda ibu. Dari si pengantin pria. Ya nggak janggal ya. Nggak janggal ya. Ya itu ya. Kita harus percayalah karena ini klarifikasi dari mereka kan gitu. Itu yang suruh sampaikan guys. Thank you banget atas support-supportnya. Oh ya, kalau kalian mau membership tapi kalian pakai iPhone ya memang agak susah Ci. Jadi kalian bisa klik link di bawah ini dan ikutin cara join membership dari video yang Lesko buat kayak gini guys. Buka aplikasi Google Chrome kalian. Copy dan paste link YouTube dari Let's Go. Terus kalian ke pengaturan cari yang namanya minta situs desktop. Nah, setelah kalian klik, terus kebuka deh situs desktopnya. Tinggal pencet gabung atau join member. Ya guys ya, thank you so much guys. Mantap. Nah, itu kalau kalian pakai iPhone ya. Kalau pakai Android, nah Lesko nggak tahu sih. Katanya kalau pakai Android, join membership lebih gampang ya. Nanti Lesko cari deh kalau pakai Android gimana caranya gitu. Tapi kalau pakai iPhone, kalian harus di Google Chrome ya, nggak bisa di Safari, harus di Google Chrome. Dari Sultan Malaysia kita thank you banget Sultan Malaysia, Rafidah 5N. Makasih banyak Let's Go sudah menobatkan saya sebagai Sultan Malaysia. Saya sekarang jadi member Let's Go. Waduh mantap ini guys, welcome to membership, welcome to Let's Go family. Let's Go masih selalu live ya, tapi sepertinya Let's Go sekarang sudah sukses ya, sebab subscriber Let's Go semakin hari semakin nambah. Mantap sekali, nggak sukses lah bro. Ini dia makanya kita mau bikin membership itu supaya gampang live-nya. Karena Lesu juga nggak punya Instagram, cuma punya TikTok doang ya. Lesu sama sekali nggak punya Instagram guys. Lesu cuma punya TikTok doang. Jadi mungkin stories Let's Go akan update ke YouTube aja ya gitu. Di YouTube Short, YouTube membership ya gitu. Jadi kalian tahu Let's Go tinggal di mana, rumah Lesu seperti apa. Tapi jangan dirampok ya guys ya. Let's Go hobinya apa gitu. Mungkin Let's Go akan buat di special member aja. Jadi kayak stories Instagram gitu. Karena Let's Go udah 2 kali punya Instagram, dua-duanya ke-banned hilang guys. Gara-gara apa? Gara-gara ngomongin kasus. Jadi Lesko sudah menyerah dengan Instagram. Welcome to the club Rafidah. Dan juga Lina Vertitita, Awie Karatos, Meli Sopi. Selamat datang di membership Let's Go. Terima kasih kalian sudah membership Let's Go ya. Sukses selalu buat kalian. Thank you banget guys.